Sebelum ceritanya dimulai, apabila pembawaan Mimin kurang cepat atau lambat, bisa menambahkan kecepatannya. Oh iya, yang mau bantu beliin Mimin kopi biar lebih semangat lagi bahas komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin, kerjasama tim itu berhasil mengurangi HP Skeleton Ogma terus-menerus hingga Skeleton Ogma tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan penyembuhan cepatnya. Dan sekarang HP Skeleton Ogma turun di angka 10% setelah Yeking kembali menusukkan batu runcing yang sudah tertangkap itu hingga tertancap lebih dalam lagi. Namun tak berhenti di situ saja. Dorongan yang kuat disertai teriakan dari Yeking membuat batu runcing itu berhasil menembus kepala Skeleton Ogma. Dan semua itu akan Yeking akhiri dengan Gravity Vortex. Energi keunguan mulai membentuk bulatan di tangan Yeking. "Hancurlah menjadi debu untukku!" teriak Yeking sembari melemparkan Gravity Vortex itu ke dalam lubang yang dibuat oleh Yeking di kepala Skeleton Ogma. Skeleton Ogma berteriak kesakitan dan dari mulutnya keluar aura ungu kehitaman yang semakin lama semakin banyak. Tak selang lama, tubuh bagian atas dari Skeleton Ogma pun tertelan oleh Gravity Vortex yang telah Yeking masukkan ke dalam tubuhnya tadi. Dan kali ini, HP Skeleton Ogma berada di angka 0%, yang menandakan bahwa Yeking dan timnya telah berhasil menghabisi Skeleton Ogma. Setelah selesai dengan Skeleton Ogma, Yeking berjalan mendekat untuk melihat keadaan Youtong. Yeking bertanya kepada Liu Xingran yang sedang merawat Youtong. Dia bertanya bagaimana kondisi Youtong. Liu Xingran mengatakan berkat efek kekebalan jangka pendek dari perisainya, Youtong masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi kemampuan penyembuhan Liu Xingran terlalu lemah dan dia hanya bisa membuatnya tetap hidup saja. Yeking terlihat sangat kesal. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Yeking sangat menyesal. Bahkan dia sampai menggertakkan giginya, menunjukkan betapa menyesalnya dirinya. Seharusnya Youtong tahu aturan bertahan hidup di Abyss lebih dari siapapun. Youtong seharusnya tidak diizinkan mengambil resiko ini dengan gegabah. Youtong yang mendengar apa yang dikatakan oleh Liu Xingran dan Yeking, dia mencoba menenangkan mereka berdua. Youtong mengatakan jika dia senang karena dia bisa membantu dalam pertarungan itu. Youtong juga senang karena dia akhirnya bisa berdiri di tengah panggung. Mendengar bahwa Youtong senang, Yeking terdiam sejenak memandangi Youtong. Dia melihat kepuasan terpancar dari wajah Youtong. Setelah itu, Yeking berbalik dan berjalan pergi. Dia berjalan sembari mengatakan jika misi Liu Xingran, Wu Ming dan Yiling telah dibatalkan. Yeking menyuruh mereka membawa Youtong dan segera kembali ke gerbang Abyss. Sedangkan Yeking akan menyelidiki Abyss itu sendirian. Liu Xingran terkejut. Dia memastikan apa yang Yeking bicarakan. Apakah benar Yeking akan pergi sendirian? Yeking berjalan dan mendaur ulang Skeleton Ogma. Setiap momen pertempuran bagaikan menari di ujung pisau dengan detak jantung yang secepat ketukan drum. Jika Yeking tidak memiliki tekad baja dan hati yang kuat, dia tidak akan mampu menanggung semua ini. Memang Yeking saat ini telah menjadi kuat, tapi dia juga kehilangan sesuatu secara diam-diam dengan cara yang tidak diketahui. Pesan sistem muncul, memperoleh jimat tepung tulang. Saat Yeking menatap ke dalam Abyss, dan Abyss itu juga menatap dirinya dalam kegelapan, seolah mengejek ketidakberartian dan ketidakberdayaannya. Saat itu, Yeking melihat Youtong yang sedang menangis dan meminta maaf. Meskipun Youtong sudah berusaha sekuat tenaga untuk sampai ke tengah panggung, pada akhirnya Youtong tetap menjadi beban bagi Yeking. Youtong menganggap dirinya tetap yang paling tidak berguna. Pada saat itu,
Ye King bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata yang menginspirasi untuk menyemangati Youtong agar kembali bersemangat. Ye King bertanya-tanya apa sebenarnya yang dia ragukan. Namun Ye King benar-benar ragu. Apakah itu untuk menyemangatinya agar terus mempertaruhkan nyawanya dan masuk lebih dalam ke dalam abyss, atau apakah itu benar-benar untuk keselamatannya sendiri? Kemudian Ye King mulai mendaur ulang semua mayat ogre yang ada di sana. Kekejaman abyss tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Jadi Ye King tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah selesai mendaur ulang semuanya, Ye King pun memasuki gerbang abyss selanjutnya. Dia masuk dengan percaya diri. Begitu masuk, Ye King langsung mendapati pemandangan beberapa burung pemakan bangkai yang mengelilingi mayat-mayat monster yang ada di bawah. Ye King mendekat dan melihat keadaan mayat monster itu. Ternyata itu adalah mayat ogre yang telah dihabisi oleh kelompok Hunting Herd. Meskipun kelompok Hunting Herd menghindari konfrontasi secara langsung dengan Ogma, mereka masih menemui kelompok monster yang tersebar di sepanjang jalan. Ye King melihat di sekitar sana, dia sama sekali tidak menemukan mayat anggota Hunting Herd, yang berarti perjalanan mereka cukup lancar. Ye King juga melihat ada bom asap di sana yang sudah dipakai. Kemudian dengan skill Gravity Vortex, Ye King mengambil bom asap itu. Ye King mengatakan jika The King Canyon berbentuk seperti celah. Jika ingin masuk lebih dalam, mereka tidak akan bisa melewatinya dengan aman tanpa terlihat oleh makhluk lain. Apalagi mereka ingin menghindari pertempuran. Hunting Herd sudah mempersiapkannya dengan baik. Dan sejak awal mereka hanya berencana menggunakan stealth untuk mendapatkan hadiah di ruang terakhir para abyss. Kemudian Ye King menggunakan skill mata observation. Ye King mengamati jenis ogre yang ada di sana. Tidak seperti Raider, ogre warrior berukuran besar dan memiliki kecepatan serangan yang lebih lambat. Tapi kekuatan serangan mereka cukup untuk menyebabkan efek menghabisi yang tidak langsung di antara prajurit dengan level yang sama. Sedangkan untuk ogre berserker, mereka levelnya lebih tinggi. Dengan percaya diri, Ye King mengatakan jika dia tidak punya niat untuk menghindari pertarungan. Ye King melangkah dengan pasti untuk berhadapan dengan para ogre. Dia mengeluarkan aura hitam yang menakutkan dan juga telah memegang pedang di tangannya. Para ogre pun berteriak dan maju ke arah Ye King. Sedangkan Ye King pun juga sudah siap untuk menghadapi kawanan ogre itu. Di sisi lain, terlihat anggota Hunting Herd yang telah sampai di suatu tempat. Fasion terlihat kesal dan memukul tembok yang ada di hadapannya. Fasion tak tahu apa yang terjadi. Dia yakin jika mereka sudah mencapai ujung dari abyss itu. Namun harta karun terakhir yang seharusnya ada di dalam sama sekali tidak ada. Bahkan yang ada hanyalah pintu batu yang tak bisa dibuka sama sekali. Makin mendekat, dia melihat ke arah pintu batu itu. Dia menjelaskan jika petunjuknya mengatakan bahwa mereka memerlukan jimat pelindung untuk membuka pintunya. Fasion bertanya jimat pelindung apa yang Mage maksud. Bukankah Fasion sama sekali tidak melihat satupun pelindung di sepanjang jalan? Dengan wajah yang terlihat kecewa, Mage mengatakan jika mereka telah menghindari pertarungan di sepanjang jalan. Jadi wajar saja jika mereka tidak mendapatkan jimat apapun di sana. Dan menurut deskripsi, jimat itu mungkin ada di ogre yang berpatroli di luar canyon. Fasion menduga jika jimatnya ada pada Ogma. Sebelumnya mereka sudah meminta tim sampah untuk menarik agronya. Fasion bertanya apakah mereka harus kembali dan menghabisinya, lalu kembali untuk membuka pintunya. Namun Mage khawatir mereka tidak akan mampu melakukannya. Kemudian Fasion bertanya berapa banyak bom asap yang tersisa. Fasion juga bertanya berapa banyak inventaris yang mereka butuhkan
untuk menyelinap kembali. Semua anggota Hunting Herd terkejut mendengar bahwa mereka akan kembali. Yang pertama bicara adalah si botak. Dia mengatakan jika dia sudah tidak memiliki apapun. Si manusia bertopeng juga sama. Dia juga sudah menghabiskan semua miliknya. Karena sudah tidak memiliki apapun lagi, jadi mereka harus menghabisi semua monster yang ada untuk kembali ke sana. Mage terkejut. Dia sedikit kesal atas keputusan Fasyong. Kelompok mereka sekarang kehilangan beberapa posisi kunci. Jadi mereka pasti tidak akan bisa mengalahkan bosnya. Tank utama mereka mati lebih awal. Sedangkan Warlock dan Ranger yang ada di posisi DPS juga hilang. Hanya ada satu yang tersisa di antara dua posisi penyembuh. Dan dia dalam kondisi lemah sekarang. Fasyong marah besar. Dia menganggap semua anggotanya adalah sampah. Fasyong merasa dirinya saat ini sangat tidak beruntung. Fasyong menduga semua ini dikarenakan oleh orang terkutuk itu. Jimat yang kau inginkan ada di tanganku, ucap Ye King yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Tentu saja kedatangan Ye King langsung membuat suasana di sana menjadi hening sejenak. Fasyong tak percaya bahwa Ye King masih hidup. Ye King berterima kasih kepada Fasyong sebab berkat dia, Ye King tidak hanya hidup tapi juga sangat sehat. Fasyong mentertawakan Ye King yang datang sendirian. Fasyong menduga kalau mungkin Ye King juga selamat dengan meninggalkan rekan-rekannya. Mungkin timnya berada dalam situasi yang lebih buruk daripada tim miliknya dan benar-benar sudah musnah. Ye King mengatakan agar Fasyong jangan menjadi orang yang suka mengadu domba tentang hal ini. Tidak seperti dia, Ye King tidak akan membiarkan mereka mati dengan mudah. Demi alasan keamanan, Ye King menyuruh mereka untuk mundur terlebih dahulu. Kemudian Ye King maju dan memasukkan jimat itu ke dalam pintu batu. Seketika itu pula pintu abyss pun terbuka di hadapan mereka semua. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.